Pernah bingung nggak sebenarnya lebih baik jadi investor atau jadi seorang trader? Banyak orang yang masih menganggap di antara keduanya itu adalah hal yang sama, di mana investasi adalah trading yang kita harus melihat chart dan yang lain-lainnya, atau bahkan kalian juga masih ada yang berpikiran kalau kedua ini adalah sama saja. Padahal dimulai dari mindset, strategi, bahkan hasil dan tujuan akhirnya pun sangat berbeda di antara trader dan juga para investor. Nah, halo group people, di video kali ini kita akan membahas nih apa sih perbedaan antara trading dan juga investing. Serta di sini juga kita akan bahas saya ini lebih cocok ke arah bagian mana, apakah saya ini tipe investor atau saya ini tipe trader. Yuk kita diskusi. Nah, kita akan mulai dari definisi yang paling dasar dulu biar tidak kebolak-balik, di mana investasi adalah sebuah aktivitas menaruh uang nih di instrumen dan contohnya adalah saham dengan orientasi jangka panjang, atau mungkin simpelnya investasi adalah alat untuk mencapai tujuan keuangan dan bentukannya adalah dengan meleverage kekayaan yang kita miliki. Sedangkan trading dia adalah aktivitas jual beli jangka pendek, bisa hitungan menit, jam, harian, atau bahkan mingguan. Dan para trader biasanya fokus pada pergerakan harga, pola grafik, dan momentum pasar. Ya simpel saja, sesuai dari namanya, trade yang berarti dagang atau berdagang. Bukankah dagang ini sudah sangat jelas sekali, di mana kita membeli di harga rendah dan jual di harga tinggi. Selisih inilah yang akhirnya memberikan profit atau cuan untuk kita ini. Mungkin lebih simpelnya kita akan langsung mencontohkan biar lebih paham bentukan atau perbedaannya seperti apa. Dimana untuk trading, misalkan nih kita membeli pisang di eceran seharga 5.000 per kilonya, dari situ kita dapat banyak nih, dan pada akhirnya nanti kita menjual kembali di harga 6.000 atau bahkan 7.000 untuk per kilonya, atau mungkin bahkan bisa 10.000 nih ketika kita berada di sebuah tempat di mana suplai pisangnya sedikit tetapi orang banyak yang membutuhkan pisang. Yang lagi, jika suplainya sedikit tetapi permintaannya banyak di suatu daerah, pasti harganya pun akan ikut naik juga. Nah, di mana selisih antara 1.000, 2.000, 3.000 tadilah yang akhirnya menjadi keuntungan kita dari trade atau berdagang tersebut. Dan untuk investasi ini kita selalu berfokus nih ke arah value atau nilai yang terus bertumbuh. Makanya tadi saya bilang kan, kalau investasi adalah meleverage kekayaan. Itu pun berarti modal yang meningkat seiring dengan value-nya yang terus semakin meningkat juga. Nah, ibarat nih tadi kita membeli pisang eceran seharga 5.000 per kilo. Namun lagi-lagi karena ini investasi, kita perlu meningkatkan value, maka kita proseslah si pisang tersebut, entah nantinya diubah menjadi keripik pisang atau jus pisang campuran dan sebagainya, yang bahkan nantinya per piecesnya saja bisa dijual seharga 50.000 sampai 100.000. Yang dalam kata lain, kita bukan cuma mencari selisih antara harga jual dan harga beli saja, tetapi kita meningkatkan value sehingga harganya pun akan meningkat sangat jauh, dan itulah investasi. Tapi balik lagi, mungkin perbedaannya butuh waktu yang sangat berbeda untuk memprosesi pisang dibandingkan harus menjualnya secara langsung. Dimana mungkin tadi pemahaman secara definisi, lalu kira-kira tujuan dan mindset perbedaan antara investasi dan trading itu sebenarnya ada yang sangat berbeda juga. Dimana seorang investor biasanya mereka memiliki mindset ownership atau kepemilikan, maka jika mindsetnya memiliki, maka tentu saja kita ingin value kita nih sebagai pemilik pasti akan terus meningkat sepanjang waktu dan terus bertumbuh. Yang itu pun sudah menjadi hal dasar jika kita ingin memiliki sesuatu. Contohnya jika ingin memiliki bisnis, yang pastikan kita ingin bisnis tersebut value-nya meningkat, yang pasti akan untung lebih besar lagi. Di saham, hal yang bisa kita filter untuk hal ini tentu saja hanya fokus di bagian fundamentalnya saja. Sedangkan untuk trader, dia memiliki mindset opportunity taker nih, dimana selalu ingin memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka pendek. Yang penting bisa untung secepat mungkin, dan kalau bisa besar langsung nih jika terdapat momentum. Baik lagi, trader fokus ke volatilitas bukan fundamental. Sedangkan untuk beberapa perbedaan sendiri terdapat 4 yang paling jelas di antara trader dan juga investor. Pertama sudah jelas adalah waktu, dimana investasi kita bisa tahan bertahun-tahun jarang transaksi karena kita sudah fokus dan yakin dengan value dari si perusahaan ini. Sedangkan untuk trading kita akan sering melakukan transaksi, bahkan bisa berkali-kali dalam sehari jika kita seorang day trader, atau kalau lebih ekstrim lagi dalam per menit kita bisa memasang banyak sekali transaksi. Intinya selama ada peluang kita akan menjual secepat mungkin. Lalu yang kedua adalah dari cara analisis pun sudah sangat berbeda sekali. Investasi umumnya pasti menggunakan fundamental. Yang dicek pula sudah pasti adalah laporan keuangan, valuasi, bisnisnya sendiri. Ya, walau mungkin teknikal bisa digunakan dalam investasi jika kita mengambil horizon jangka panjang, tapi ya baik lagi untuk pembahasan teknikal jangka panjang akan coba kita bahas kapan-kapan di video terpisah karena itu pasti jadi bahasan yang sangat dalam juga. Lalu untuk trading, cara analisisnya satu-satunya hanyalah menggunakan
menggunakan analisis teknikal tersebut dengan melihat chart, pola, support resisten, indikator, dan yang lain-lain. Karena dalam jangka pendek yang bisa dilihat hanyalah teknikal saja, untuk fundamental tidak relevan karena bisnis itu berkembang dalam waktu lama ya, tahunan yang lagi-lagi tidak sinkron. Jika kita melihat fundamental untuk jangka pendek. Dan mungkin opsi lain untuk fundamental jika dihubungkan ke arah teknikal atau trader, mungkin lebih ke arah sentimen jangka pendek atau bahkan bandarmologi. Lalu perbedaan yang ketiga adalah resiko dan returnnya pun pasti akan sangat berbeda. Dimana untuk investasi dia pasti memiliki resiko yang lebih kecil tetapi returnnya stabil dalam jangka panjang. Ini pun dengan syarat ya kita harus memilih perusahaan yang memang memiliki value. Kalau gorengan mah ya balik lagi yang namanya gorengan tidak memiliki value apa-apa dan pasti dalam jangka panjang sudah akan boncos. Sedangkan untuk trading resikonya memang lebih tinggi, potensi return cepatnya juga tinggi. Jadi ya stabil antara resiko dan reward pasti akan sama-sama setara. Dengan syarat harus sudah punya sistem dan objektif nih dengan rules pribadi yang kita miliki. Kita pula harus menentukan risk and reward yang jelas. Janganlah trading berdasarkan emosi saja. Karena untuk kali ini akan nyambung ke poin nomor 4 yaitu berdasarkan psikologi. Dimana untuk investasi kita butuh kesabaran yang ini sangat jelas lah ya. Alasan investasi itu tidak seksi dan orang pasti akan lebih suka untuk trading karena investasi biasanya terasa lebih lama untuk menikmati keuntungannya. Walau mungkin kesalahan orang berpikir adalah kalau investasi ya udah di situ-situ aja, kita bakal diem bosan gak melakukan apa-apa. Baik lagi namanya investasi bukan harus kita pantengin setiap saat. Biasanya orang yang melakukan investasi pasti ada kegiatan lain, entah mungkin dia seorang karyawan kantor atau bahkan memiliki bisnis lain yang sedang dia kembangkan. Jadi investasi bukanlah satu sistem yang harus kita terus terpaku di situ-situ saja. Sedangkan untuk trading ini lebih butuh disiplin dan pengendalian emosi yang ekstrim seperti yang dibahas sebelumnya ya. Kalau kita harus sudah memiliki sistem sendiri sebelum akhirnya terjun untuk trading. Dan mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah lebih baik mana sih antara trading atau investing? Ini sudah pertanyaan yang sangat sering diulang-ulang. Yang jujur sih kalau menurut saya sendiri tidak ada hal yang lebih baik di antara satu dan yang lainnya. Terutama untuk trading dan investing, kedua hal ini memiliki game dan cara bermain yang sangat-sangat berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Karena baik lagi ya, setiap investor atau mungkin setiap orang akan memiliki background dan juga memiliki profil resiko dan tujuan keuangannya sendiri-sendiri yang tidak bisa kita langsung ngejudge kalau A yang lebih baik. So, kalau dari tadi kita sudah melihat juga penjelasannya, bukankah sangat beda sekali di antara investing dan trading? Bukanlah hal yang bisa dibandingkan satu sama lain. Ya mungkin kalau masalah ingin wealth building atau mungkin kekayaan dalam jangka panjang, maka investasi jelas lebih cocok. Kalau kita ingin short term, jangka pendek dan mendapatkan income tambahan plus juga kita memiliki waktu juga skill analisis teknikal, maka trading bisa menjadi pilihan. Ya ibaratnya baik lagi, trading ini adalah sebuah kerja full time di mana kita harus fokus memperhatikan chart teknikal untuk mencari waktu entry dan jual yang tepat. Sedangkan investasi sesuai namanya investasi, kita hanya menyetor modal di awal saja. Dan karena kita sudah tahu value dari apa yang kita investasikan, ini sudah kita biarkan saja uang kita bertumbuh value-nya di hal yang kita investasikan. Yang sebenarnya untuk saya sendiri, maintenance dari hasil investasi pun mungkin saya hanya ngeceknya sebulan sekali atau bahkan per kuartal sekali setiap rilisan laporan keuangan, yang bukan gak sangat jauh sekali dengan para trader yang bisa tiap hari bahkan tiap jam. Atau bukankah kalau kita ngomongin masalah kekayaan saja, bukankah terdapat George Soros nih? Dia ini bisa dibilang kaya dari caranya yang cenderung ke arah trading, sedangkan kita tahu jika seorang investor sudah jelaslah bapak kita adalah Warren Buffett. Jadi bukan masalah mana yang baik atau mana yang tidak, tetapi lebih cocok mana kalian untuk diantara kedua hal tadi. Mungkin sedikit insight nih, kalau mau coba dua-duanya, mungkin kalian bisa coba buat dua akun portofolio, di mana akun porto pertama dengan model yang sudah ditentukan ini fokus ke arah investasi jangka panjang, memilih perusahaan-perusahaan yang baik. Dan jika ingin mencoba trading karena suka dengan analisis teknikal, melihat chart dan lain-lain, maka kalian bisa buat sub akun kedua dengan modal yang sudah ditentukan sejak awal. Jangan dicampur-campur antara keduanya, dan modal inilah kita fokus untuk memutar dan bekerja dengan trader. Serta selain itu pula terdapat nih kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di antara mungkin seorang investor atau seorang trader. Pertama, banyak pemula mengira mereka melakukan investasi padahal sebenarnya
mereka trading tanpa sadar. Ya seperti yang tadi disebutkan, mereka rutin jual belilah dan pemikirannya seperti yang dibahas tadi kalau itu dua hal yang berbeda. Atau mungkin yang kebalik nih, lagi trading malah nyangkut terpaksa malah jadi seorang investor. Padahal sebenarnya dari perusahaannya sendiri sudah tidak ada value-nya. Yang seharusnya kita sudah cut loss saja kalau sudah gagal. Tetapi karena kita menggunakan emosi, merasa-rasa akhirnya ayo udahlah siapa tahu naik lagi, yang mendadak terpaksa jadi investor padahal value-nya tidak ada. Ini pun kesalahan. Dan yang ketiga adalah biasanya walau dari dua sebutan tadi antara trading atau investing, sebenarnya masih jauh lebih banyak nih pelaku pasar modal di opsi yang ketiga ini. Tahukah kalian itu apa? Ya benar, itu adalah para spekulator. Mereka bukanlah trader, mereka juga bukan investor, mereka seorang spekulan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak paham apa yang sedang mereka lakukan. Dimana untuk seorang investor mereka akan fokus ya ke arah value, sedangkan untuk trader mereka memiliki rules sendiri dari risk reward dan yang lain-lain. Sedangkan para spekulator ini mereka cuma mengikuti yang ramainya saja. Si A ngomongin saham A, ikutan beli saham A, dan terus begitu sampai akhirnya karena mereka tidak paham alasan mereka membeli, tentu saja mereka juga tidak akan paham kapan waktu untuk menjualnya. Dan para spekulator ini bukankah cenderung sangat mirip sekali dengan sebutan yaitu sebagai penjudi. Yang kita tahu kalau judi balik lagi adalah sebuah hal yang haram. Jadi kalau disimpulkan antara investasi dan trading, mereka memiliki perbedaan yang sangat besar dimulai dari mindset, strategi sampai resiko. Itu alasan kenapa saya bilang kalau gamenya sangat berbeda di antara kedua hal ini. Nah, lagi-lagi kalau kalian mau belajar lebih dalam tentang investasi saham, karena saya sendiri cenderung sekarang sudah fokus ke investasi dan sudah tobat alias pensiun trading karena capek juga untuk liatin chart setiap hari, yang sudahlah lebih baik fokus ke bisnis yang saya miliki saja. Nah buat kalian juga yang ingin merasakan ketenangan tidak perlu melihat chart setiap hari, saya ada beberapa produk yang bisa kalian lihat langsung di deskripsi di bawah. Nah jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay ikro.